Untuk laju alir momentumnya berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Plat kita itu bergeraknya ke arah Y. Plat kita bergeraknya kan ke arah Y. Maka gaya yang bekerja juga ke arah Y. Terus momentum kita bekerjanya di mana? Momentum kita juga bekerjanya ke arah Y. Jadi kalau ada gaya kita itu bekerja ke arah Y, maka momentum kita juga bekerjanya ke arah Y. Loh kok bisa? Nah, karena momentum itu sama dengan apa? Momentum kan sama dengan massa kali kecepatan. Momentum kan sama dengan massa kali kecepatan. Karena tadi gayanya bekerja ke arah Y, maka fluida kita kan juga bergerak ke arah Y, maka ini adalah Fy. Maka betul momentum kita bekerjanya juga ke arah Y. Sekarang laju alir momentumnya. Momentum itu adalah massa kali kecepatan. Lah terus kalau laju alir momentum apa? Masih ingat? Laju alir momentum itu kan sama dengan massa kali percepatan. Karena momentumnya bekerjanya ke arah Y, ya otomatis laju alir momentumnya juga ke arah Y. Ya toh? Karena apa? Percepatan kan kecepatan dibagi waktu. Maka kalau kecepatannya ke arah Y, ya otomatis percepatannya juga ke arah Y. Kan gitu Y. Nah sekarang, mohon maaf ya, jadi di sini tidak ada meja ini. Di ruang, di musola kan tidak ada meja, saya bingung meletakkan laptop saya. Nah sekarang berarti momentum kita juga bekerjanya ke arah Y, seperti yang tertulis di sini. Nah, seperti tertulis di sini. P dot Y di posisi ini karena pada posisi X tertentu. Di sini pada posisi X tertentu. Maka P dot Y di posisi X, masih ingat ya kemarin dari hukum Newton kedua tentang gerak, kemarin dikatakan bahwa gaya yang bekerja itu adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Ya tidak. Gaya yang bekerja itu adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Berarti kita bisa mengatakan sebandingnya kan seperti C-nya. Berarti kita bisa mengatakan Fy itu sama dengan seperti C kali P dot Y. Maka laju alir momentum sama dengan apa? Maka laju alir momentum ya sama dengan apa? Ya GC kali Fy. GC kali Fy. Maka di posisi X, besarnya laju alir momentum, ya P dot Y di posisi X. Sama dengan apa? Sama dengan Fy kali GC di posisi X. Nah, sekarang tadi kita punya gambar seperti ini. Kita punya gambar seperti ini. Ini tadi adalah gaya di posisi X, laju alir momentum di posisi X. Nah, terus sekarang kalau di posisi X plus delta X, ingat tadi elemen volume kita itu kan letaknya dari X sampai X plus delta X. Letak elemen volume kita itu adalah dari posisi X sampai X plus delta X. Akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan kalau gaya yang bekerja dalam posisi X tadi adalah Fy di posisi X, maka besarnya gaya yang bekerja di posisi X plus delta X yang di ini kalau tadi gaya yang bekerja di sini adalah Fy di posisi X. Sekarang gaya yang bekerja di posisi X plus delta X apa? Dan gitu. Gaya yang bekerja di posisi X plus delta X apa? Ya sama dengan ini. Fy aksen pada posisi X plus delta X. Ini adalah untuk gaya dari fluida yang ada di bagian atas, yaitu di posisi X plus
delta E. Baik, sekarang untuk membuat neraca gayanya caranya bagaimana? Untuk membuat neraca gaya, kita mengatakan kita bisa menggunakan hukum Newton ketiga. Jadi saya ulangi lagi, untuk membuat neraca gaya kita bisa menggunakan dasar ya. Kalau tadi yang digunakan kan hukum Newton kedua yang diaplikasikan oleh fluida, yang tadi laju akumulasi momentum sama dengan laju alir momentum itu ditambah jumlah gaya yang bekerja kali GC gitu. Nah, untuk menyusun neraca gayanya kita memerlukan bantuan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga bunyinya apa? Bahwa setiap ada aksi, ada tindakan, maka akan menimbulkan reaksi. Tetapi arahnya itu berlawanan. Saya ulangi lagi. Setiap ada aksi atau tindakan, maka mesti akan menimbulkan reaksi. Tetapi arahnya berlawanan. Sehingga di sini kita bisa mengatakan apa, gitu ya. Kita kembali lagi ke gambar kita. Kalau kemarin kita waktu menyusun neraca panas, untuk membuat persamaan distribusi suhu, kita menyusunnya kan neraca panas pada elemen volume atau neraca panas inkremental. Untuk menyusun neraca panas inkremental, maka kita akan menentukan laju alir panas yang masuk di posisi mana, laju alir panas yang keluar di posisi mana. Untuk menentukan laju alir panas yang masuk dan menentukan laju alir panas yang keluar, dasarnya dari apa? Dasarnya adalah menentukan suhu terbesarnya. Kenapa harus menentukan suhu terbesarnya? Ingat, sesuai dengan hukum alam, bahwa segala sesuatu itu mengalir dari yang besar ke yang rendah, ke yang kecil. Maka kalau di perpindahan panas, ya panas itu mengalir, perpindahan panas itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Demikian juga untuk perpindahan momentum. Momentum itu akan bergerak dari kecepatan fluida yang tinggi ke kecepatan fluida yang rendah. Ya toh? Nah, sekarang untuk menentukan posisi laju alir masuknya, laju alir momentum masuknya. Untuk menentukan laju alir masuknya, itu kita menentukannya dari kecepatan terbesar. Menentukan laju alir momentum masuknya, itu dasarnya adalah meninjaunya dari kecepatan fluida terbesarnya. Sementara untuk menentukan laju alir momentum keluarnya, itu dasarnya adalah kecepatan fluida yang paling kecil. Sekarang kita lihat di sini. Kalau elemen volume yang kita tinjau itu adalah posisi delta X, otomatis kecepatan fluida terbesar ada di mana? Kan semakin ke atas, kecepatan fluidanya semakin rendah. Maka kita bisa mengatakan kecepatan fluida yang kecil, yang besar itu adalah di posisi X. Kecepatan fluida yang paling kecil ada di mana? Ya di posisi X plus delta X. Kecepatan fluida yang besar ada di X, kecepatan fluida yang kecil ada di posisi X plus delta X. Nah, ini kita jadikan dasar untuk menentukan laju alir momentum masuk dan laju alir momentum yang keluar. Terus laju alir momentum yang masuk jadinya di mana? Kalau dalam elemen volume setebal delta X, kecepatan terbesarnya kan di X, kecepatan terkecilnya kan di X plus delta X. Kalau pada elemen volume setebal delta X, maka dalam kasus ini laju alir momentum masuk ya ada di posisi X. Ya kan, karena itu dia kecepatannya paling besar. Sementara laju alir momentum yang keluar ada di mana?
laju alir momentum yang keluar jadinya ada di mana? Laju alir momentum yang keluar jadinya ada di posisi X plus delta X. Kenapa di posisi X plus delta X? Karena pada elemen volume, pada posisi X plus delta X, itu kecepatannya kan paling kecil. Ya tidak. Jadi, posisi masuknya, laju alir momentumnya, itu di posisi X. Nah, kita bisa mendefinisikan. Jadi, laju alir untuk yang masuk ya, ini, sorry. Sebentar, saya menuliskannya. P dot Y pada posisi X itu adalah merupakan laju alir momentum masuknya. Sementara P dot Y di posisi X plus delta X merupakan laju alir momentum keluarnya. Ya kan? Karena apa? Ini kan kecepatannya besar, sementara yang ini di X plus delta X kan kecepatannya kecil. Sehingga laju alir masuknya ya di posisi X. Ini in. Ini adalah in. Laju alir momentum yang keluar di mana? Ya, outnya ada di X plus delta X. Nah, kita tahu bahwa flux itu sama dengan apa? Flux itu sama dengan laju alir per satuan luas. Maka kalau flux momentum tau XY, ya tahu kenapa tau XY? Karena fluida kita mengalir ke arah Y. Perpindahan momentumnya ke arah X, maka flux momentumnya adalah tau XY. Saya ulangi lagi, fluida kita mengalirnya ke arah Y. Sementara perpindahan momentumnya ada dalam arah X. Maka flux momentum dalam kasus ini adalah apa? Tau XY. Flux momentum sama dengan apa? Laju alir momentum per satuan luas per AX. Jadi flux momentum ya sama dengan laju alir momentum per satuan luas. Akibatnya apa? Maka laju alir momentum ya sama dengan flux momentum dikalikan dengan luas. Betul enggak? Laju alir momentum ya sama dengan flux momentum dikalikan dengan luas. Ya kan? Berarti sekarang kalau di posisi X, maka besarnya laju alir momentumnya sama dengan apa? Maka saya hapus ini di posisi X sama dengan X, maka laju alir momentumnya P dot Y di posisi X sama dengan apa? Ya flux momentum dikalikan luas pada posisi X. Ini merupakan laju alir momentum masuk. Sekarang di posisi X plus delta X, di sini, di X plus delta X, X plus delta X, maka laju alir momentumnya sama dengan apa? P dot Y di posisi X plus delta X sama dengan apa? Ya tau XY kali AX pada posisi X plus delta X. Ini adalah laju alir momentum keluarnya. Nah, sekarang saatnya kita aplikasikan hukum Newton ketiga tadi. Setiap ada aksi mesti menimbulkan reaksi, tetapi antara aksi dan reaksi itu arahnya berlawanan. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Sekarang kita lihat, aksinya mana di sini? Aksinya di posisi X adalah ada laju alir momentum masuk. Reaksinya apa?
maka ada gaya yang meninggalkan. Kalau ini masuk, maka gayanya meninggalkan. Nah, karena arahnya yang meninggalkan ke sana, maka pada posisi X, gayanya adalah searah dengan sumbu Y. Ya toh, karena gaya kita kan bekerjanya ke arah Y. Maka kita bisa mengatakan, di posisi X, itu kan ada laju alir momentum masuk, ya tidak ini. Maka gayanya itu meninggalkan. Karena meninggalkannya adalah searah dengan sumbu Y. Maka kita bisa mengatakan bahwa yang bekerjanya gaya di di posisi X, saya ulangi lagi, gaya yang bekerja di posisi X adalah FY di posisi X ini. Arahnya searah dengan sumbu Y. Nah, sekarang untuk di posisi X plus delta X, kan ada laju alir momentum yang keluar. Karena ini aksinya adalah keluar pada elemen volume, maka ada gaya yang menuju. Ini kan menuju, karena setiap aksi mesti akan ada reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Maka kita bisa mengatakan, kalau ada laju alir momentum keluar, maka gaya yang bekerja malah menuju. Menujunya ini apa? Menujunya di sini adalah berlawanan arah dengan sumbu Y. Ya tidak? Jadi kita bisa mengatakan, pada posisi X ada laju alir momentum masuk. Maka gayanya meninggalkan, atau arah gayanya adalah searah dengan sumbu Y. Sekarang di posisi X plus delta X, di posisi X plus delta X, ada gaya yang, ada laju alir momentum yang keluar. Maka ada gaya yang menuju. Arahnya kemana? Ya berlawanan arah dengan sumbu Y. Jadi ini adalah aplikasi dari hukum Newton ketiga. Setiap ada reaksi mesti menimbulkan reaksi. Tetapi antara aksi dan reaksi itu arahnya adalah berlawanan. Seperti itu ya. Berarti sekarang kita tadi sampai ini ya toh. Setiap ada aksi, mesti akan ada reaksi. Tetapi arahnya adalah berlawanan. Sehingga tadi bisa kita katakan, pada elemen volume di posisi X plus delta X, ada gaya yang berlawanan arah dengan sumbu Y, maka notasinya adalah negatif. Nah tadi, ini adalah aplikasi dari gaya gesek, ya kan? Kalau ada gaya, akibatnya akan ada friksi, ada tegangan geser atau gaya gesek. Nah, maka kita bisa mengatakan, tadi sudah disebutkan, maka fluida di bawah akan melakukan tarikan ke fluida di atasnya. Akibatnya apa? Maka kecepatan fluida yang ada di atasnya menjadi semakin kecil. Maka di sini kita bisa mengatakan, kalau di posisi X, kecepatan fluidanya ya lebih besar daripada kecepatan fluida di posisi X plus delta X. Tinjauan kita ini tadi satu, bahwa kita meninjaunya untuk menyusun raca gayanya ini, kita meninjaunya pada keadaan steady. Jadi untuk kasus kita ini, untuk menyusun raca gayanya, kita meninjaunya kita meninjaunya pada keadaan steady. Saya ulangi lagi, untuk menyusun raca gayanya, kita meninjaunya dari kondisi steady. Ternyata di sini, selain ada pengaruh gaya gesek,
selain ada pengaruh gaya gesek atau tegangan geser, ternyata tidak ada gaya yang lain yang bekerja. Ingat ya tadi hukum Newton kedua yang diaplikasikan fluida kan perlu jumlah gaya yang bekerja dikalikan dengan Gc. Maka gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang kita tinjau akan kita jumlahkan. Ya toh, ternyata dalam kasus kita ini tidak ada gaya lain yang bekerja. Jadi yang bekerja hanya pengaruh gaya gesek. Di sini tidak ada pengaruh perbedaan tekanan. Ya toh kan gaya tekanan itu kan gaya persatuan luas toh, F/A, ya tidak. Nah, tidak ada pengaruh gaya gravitasi. Jadi dalam kasus kita ini bahwa gaya yang bekerja hanya pengaruh gaya gesek. Itu yang kita gunakan untuk menyusun persamaan tiga tadi. Menyusun persamaan tiga kita ini. Nanti ya jumlah gaya yang bekerjanya ya hanya gaya gesek. Tidak ada pengaruh gaya gravitasi dan tidak ada pengaruh perbedaan tekanan. Nah, di sini sekarang kita aplikasikan persamaan tiga tadi. Bahwa jumlah gaya yang bekerja, kan ini tadi saya tulis ya, oh ternyata saya nggak membuat ruang kosong. Nah ini, tadi kan kita bisa mengatakan bahwa laju akumulasi momentum, ya toh ini repot ya, karena laptopnya saya pangku, jadi saya ikut bergerak juga. Momentum, karena memang ini bukan ruang kuliah ya, tapi di ruangan saya berisik banget pada ngobrol. Laju, alir, neto, momentum. Ditambah jumlah gaya yang bekerja kali Gc. Yang akan kita susun adalah neraca gaya. Kalau yang kita susun itu adalah neraca gaya, kondisinya adalah steady, maka laju akumulasi momentumnya adalah 0. Karena yang kita susun itu adalah neraca gaya, maka laju alir momentum netonya juga 0. Akibatnya apa? Kita bisa mengatakan jumlah gaya yang bekerja kalikan Gc itu akan sama dengan 0. Ya kan? Karena tinjauan kita pada kondisi steady. Maka tinggal jumlah gaya yang bekerja kalikan Gc sama dengan 0. Nah, sekarang kita ini namanya aja jumlah gaya yang bekerja. Tinjauan kita tadi kan pada elemen volume setebal delta X, delta V dengan tebal delta X. Posisi di sini X, posisi di sini adalah X plus delta X. Maka jumlah gaya yang bekerja sama dengan apa? Ya Fy di posisi X ditambah dengan Fy di posisi X plus delta X. Nah, kali Gc sama dengan 0. Maka jumlah gaya yang bekerja itu ya gaya-gaya yang bekerja tinggal kita jumlahkan. Tinjauan kita tadi kan tidak ada perbedaan tekanan, tidak ada pengaruh gaya gravitasi. Gaya yang bekerja hanya pengaruh gaya gesek ini. Nah, kan tinjauan kita pada elemen volume setebal delta E. Maka jumlah gaya yang bekerja kalikan Gc, ya Fy di posisi X ditambah Fy di posisi X plus delta X kali Gc sama dengan 0. Ya toh? Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti itu, ternyata di sini ada pernyataan. Tadi di posisi X, gaya kita kan bekerjanya searah dengan sumbu X, betul enggak? Di posisi X, gaya kita kan bekerjanya searah dengan sumbu X. Sementara di posisi X plus delta X, itu gaya yang bekerjanya adalah berlawanan arah dengan sumbu X. Ternyata ini berpengaruh.
Gaya itu akan bernilai positif. Gaya itu akan bernilai positif ketika dia bekerjanya dengan searah dengan sumbu. Saya ulangi lagi, gaya itu akan bernilai positif ketika apa tadi? Bekerjanya searah dengan sumbu. Nih, kayak ini tadi. Nih, bentar. FY itu menjadi positif ketika bekerjanya adalah searah dengan sumbu atau Y positif. Searah dengan sumbu kan Y positif toh ke sana. Y-nya tadi kan sumbu kita gini ya. Nah, ini Y, ini Z, ini E. Maka gaya kita yang pada posisi X adalah searah dengan sumbu Y. Berarti pada Y positif. Maka gayanya apa? FY di posisi X adalah bernilai positif. Sekarang tadi, gaya kita yang bekerja pada posisi X plus delta X, itu kan bergeraknya berlawanan arah dengan sumbu Y. Ya toh? Nih. Ya kan? Ini kan ke sana. Maka gaya yang bekerja di X plus delta X itu adalah bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena bekerjanya berlawanan arah dengan sumbu Y. Berarti pada posisi X plus delta X, besarnya gayanya itu adalah bernilai negatif. Kenapa? Karena bekerjanya berlawanan arah dengan arah sumbu. Bekerjanya berlawanan arah dengan arah sumbu. Maka akibatnya apa? FY di posisi X plus delta X adalah negatif. Akibatnya apa tadi? Maka pengaruhnya terhadap, karena kalau Anda pakai yang persamaan 12A ini harusnya dikalikan dengan GC ya. Tapi di Bahin mengatakan ini karena dia sudah dibagi dengan GC. Tapi saya menjelaskannya masih sesuai dengan apa persamaan 3 tadi ya. Jumlah gaya yang bekerja kalikan dengan GC. Kan gitu. Nah berarti sekarang kalau bentuknya seperti ini, maka saya cari tempat kosong. Tadi mana tuh? Ini. Nah ini, maka tadi gaya kita kan ini ya, FY di posisi X ditambah FY di posisi X plus delta X kalikan GC sama dengan 0. Pada posisi X kan gayanya positif ya, di posisi X plus delta X gayanya adalah negatif. Maka persamaan kita menjadi apa? FY di posisi X dikurangi dengan FY di posisi X plus delta X. Bentuknya adalah ini, kalikan dengan GC sama dengan 0. Sudah tahu ya ceritanya? Karena tadi pada posisi X plus delta X, gayanya itu bekerjanya berlawanan arah dengan sumbu, maka besarnya gayanya adalah negatif. Nah sekarang kita dari hukum Newton, dari mana? Dari apa tadi? Kemarin kita sudah mendefinisikan ya, kalau gaya di sini adalah gaya gesek. Kita tahu bahwa tegangan geser atau gaya gesek, nota subskripnya apa? Sigma XY itu sama dengan apa ya? Tegangan geser atau gaya gesek atau friksi dalam kasus ini adalah sama dengan apa? Gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasan. Kan iya dong? Berarti FY per ternyata di sini panas banget ya. Aduh, tidak ada udara. Berarti sigma XY sama dengan FY per AX. Maka FY sama dengan apa? FY sama dengan sigma XY kali
AX, ya kan? Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Ini toh, maka menjadi sigma XY kali AX di posisi X. Kurangi apa? Sigma XY kali AX di posisi X plus delta X kali GC sama dengan 0. Anda masih ingat? Kalau ada tegangan geser, itu kali GC sama dengan apa? Tegangan geser kalikan GC kan sama dengan flux momentum ya, masih ingat? Bahwa flux momentum atau XY itu kan sama dengan tegangan geser kali GC. Maka persamaan kita ini menjadi apa? Maka menjadi tau XY kali AX pada posisi X dikurangi tau XY kali AX itu ya di posisi X plus delta X. Saya kok nggak kuat ya di sini ya, panas banget. Ternyata tenang ya, nggak apa di ruangan ini tenang banget, tapi panas banget. Aduh, apa AC-nya kayaknya perlu di servis ini, AC-nya nggak dingin. Nah, berarti kita mendapatkan ini. Ini adalah hasil akhir dari neraca gaya kita. Jadi dari penyusunan neraca gaya kita mendapatkan bentuk ini. Apakah ada yang ditanyakan? Bentar ya. Apakah ada yang ditanyakan? Aduh, kayaknya perlu, oh baterai saya habis. Bentar, kayaknya perlu pindah ruangan ya. Ini saya nggak kuat ya di sini, ternyata mencari ruang tenang itu repot ya. Sebentar, ini baterai saya habis. Bentar, mohon maaf, kita pindah lagi ya. Ternyata saya